Hai, kembali lagi bersama kita Kande dan Kariki di Sikit Gaming. Kande, Ya. udah sebulan nih kita main games ya. Ya. Sekarang tuh udah minggu kelima. Minggu kelima, betul banget. Sama kayak Tuhan, Tuhan tuh nggak menciptakan dalam 7 hari full. Ya. Ada istirahatnya Ada juga istirahatnya satu di hari. hari ke-7 ya. Nah, kita tuh istirahat di minggu kelima Minggu main kelima ini gamenya. kita bakal istirahat. Jadi hari ini tuh kita nggak akan main game. Oke, jadi kita bakal ngapain kira-kira Kariki? Nah kalau nggak main game terus kita mau ngapain dong? Aku juga bingung mau ngapain ya. Balap makan ya? Enggak. Oh, enggak. Balap karung. Enggak, Deng. Kita hari ini mau nge-recap dan nge-review game Kariki dari minggu 1 sampai minggu ke-4. Wow, luar biasa. Gitu. Bener banget. Selain kita akan nge-recap game yang udah kita mainin Betul. ya, yang udah Kande kemarin mainin, kita juga mau review apa yang kita pelajari sebulan kemarin. Ya, selama 4 minggu ya berarti ya. Selama 4 minggu. Betul sekali. Ketika kita mempelajari dan berlatih dan bergaul dengan master-master games nih yang kayak Iya. aku yang jago Wow. banget ini, maka kita akan semakin jago dan meningkat skillnya, guys. Wah. Gitu. Nah kalau gitu follow aja Kande ya langsung. Nah Kande, ngomong-ngomong soal bertumbuh dan Ya. main makin jago ya. Aku jadi inget ayat hafalan kita hari ini, ayatnya ada di Roma 12 ayat 2. Oke. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Yap. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bener Kak, kayak game juga bukan tentang kemenangan aja, bukan mencari soal kemenangan. Tapi kita Betul. juga harus berpikir, harus pakai strategi, jadi bertindak untuk meraih kemenangan tersebut. Wow. Gitu, Kak. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih review dari game pertama kita ya, Yang pertama, PUBG. PUBG, oke. Jadi Kak Riki mau bahas apanya nih? Eh, Total keseluruhan cara mainnya gimana ya? Iya, dari kemarin kan kita Oke. turun tuh gimana, Pesawat ya? turunnya bebas atau ada Oke. strateginya? Pertama dari pesawat. Kan pesawatnya numpang nih kemarin. Oh iya. Pesawatnya masih numpang. Nah, pas turun itu kan ada garis pesawat kan. Oh iya. Nah, Terus- kalau bisa, kalau memungkinkan kita cari yang agak jauh dari garis pesawat. Iya. Kayak 1.500 meter, 1.600 ya sekitar segituan lah. Iya. Tapi jangan sampai ke ujung pulau, guys. Itu mau pulang kali. Iya, nanti nggak dapat senjata. Dapatnya cuma celurit aja nanti, nggak dapat nanti kalau senjata-senjata yang bagus. Senjata-senjata bagus tuh ada di Paradise sama Bootcamp. Kalau kemarin kan kita Bootcamp, main ya. di mapnya Sunhawk kan. Iya, Paradise sama Bootcamp. Nah, itu Bener, senjatanya bener. bagus-bagus kalau di situ. Pokoknya jangan jauh-jauh dari tempat-tempat itulah kalau mau dapat senjata yang bagus. Nah, terus kita juga harus berpikir dulu setelah kita dapat senjata nih. Kita harus berpikir kita itu harus ngapain ya? Harus bertahan dulu, harus ngeluting dulu, ngambil barang-barang yang lain kayak first aid buat darah, terus smoke juga perlu. Nah, gitu kita harus ngumpulin dulu atau Iya, langsung iya. perang. Gitu. Tapi kalau misalkan udah ada musuh ya mau nggak mau ya harus perang. Iya. Nggak bisa kabur soalnya. Iya, iya. Gitu. Kalau dari PUBG itu sih Kak. Betul. Berarti tadi yang pertama tuh kita harus turun agak jauh dari garis pesawat ya. Yang kedua ya kita harus ngeloading dulu karena kita harus ngumpulin juga ya Barang-barangnya. barang-barang ya. Kalau nggak ada peluru percuma ada senjata. Bener. Masa dipukulin gitu ya. Nggak bisa. Baru ditembak. Nah, luar biasa banget ya. Ternyata banyak yang bisa kita pelajari dari PUBG. Oke, sekarang kalau Golf, Subway, dan Stumble Guys, coba kita lihat dan apa kira-kira yang kita pelajari dari game tersebut. Oke, pertama dari golf dulu ya. Ya, Golf tuh kan harus ada, nggak mungkin susah banget Kak Riki mau masukin dari pertama tarik gitu, Kalau tuing, ditembak. langsung masuk sekali tembak susah, susah banget. Ya minimal 2-3 kali lah. iya. Jadi kan kita ada step by stepnya. Jadi sebelum kita memikirkan yang pertama, kita harus mikirin yang kedua dan ketiga. Kira-kira ini bola harus dipantulin kemana gitu Oh, Kak Riki. Nah oke, terus oke. sedangkan kalau Stumble Guys sama Subway, Subway. itu kan ada rintangan-rintangan. Iya. Kita harus milih ke kiri, harus milih ke kanan, harus loncat, harus Iya. ngerol, harus meluncur. Iya. Wah itu kan harus dipikirkan dengan benar-benar. Iya. Kalau salah satu step aja, udah kita kalah. Betul. Gitu. Wah, luar biasa nih strateginya. Jadi berpikir dulu ya Harus sebelum berpikir bertindak. dulu. Betul banget. Dan terus bersama dengan pelatih atau orang bijak kayak Kande nih, aku jadi makin jago juga nih mainnya. Gitu.
Betul Kak, betul banget. Nah, hari ini juga kita akan belajar nih Kak Ende untuk terus bertumbuh dalam kebijaksanaan Kak. Bertumbuh dalam kebijaksanaan. Wah, aku udah gak sabar banget sih. Nah, Kak Ende tahu nggak kita mau belajar dari siapa nih? Aku nggak tahu, tapi tahu ya? aku sangat penasaran. Pasti kids di rumah juga penasaran. Iya, aku cuma dapat bocorannya doang, tapi kita mau langsung aja nih. Oke, langsung ya. Sebelum itu, tapi kita mau Praise and worship. Betul, memuji dan menyembah Tuhan juga. Kita udah nggak sabar, langsung aja. Let's go. Everywhere I go, your love surrounds me. Everywhere I turn, your grace reminds me. Nothing in the world can separate us now. Oh, every step I take, you're there to guide me. Every day I wake, your mercy finds me. Nothing in the world can ever take this love away. Everywhere I go, your love surrounds me. Everywhere I turn, your grace reminds me. Nothing in the world can separate us now. Oh, every step I take, you're there to guide me. Every day I wake, your mercy finds me. Nothing in the world can ever take this love away. Oh God above, your love has opened up my eyes. Now all I see is you. All I see is you. Oh, and everywhere I go, your love surrounds me. Everywhere I turn, your grace reminds me. Nothing in the world can separate us now. Oh, every step I take, you're there to guide me. Every day I wake, your mercy finds me. Nothing in the world can ever take this love away. Wah, seru banget praise and worship-nya. Woo. Ya Kak, kayak aku sampai gemeter nih. Aduh, gila banget karena Saking excitednya ya. terlalu semangat. Terlalu Kak. semangat. Nah Kak, aku jadi keinget sesuatu nih tentang menyelamatkan. Tahu nggak Kak, kalau Tuhan itu sudah menyelamatkan kita karena Dia begitu mengasihi kita Kak. Ayatnya ada di 2 Tesalonika ayat 16. Nah, Kak kita ngebacain dong buat kita semua. Oke deh. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Wow, dari ayat tersebut, dari ayat yang di atas tadi, kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Dia selalu menghibur dan memberi pengharapan untuk segala apa yang kita inginkan dan doakan juga, Kak Riki. Wow. Jadi, mari kita belajar buat mengasihi Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, kids di rumah udah siap buat memberi? Kak Riki juga udah siap? Siap. Siap, oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu untuk hidup kami. Kalau sebentar kami akan memberi, biar Tuhan aja yang mengajarkan kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Give me a B. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Adik-adik,
Sekarang saatnya menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When my hopes and dreams are far from me and I'm running out of faith, I see the future, I picture slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan menyimak dengan baik, supaya firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab terdiri dari 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi yang saling terkait dan membentuk satu cerita lengkap tentang bagaimana Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Saat kita membaca kitab Kejadian hingga Wahyu, kita menemukan orang-orang yang bertemu dengan Allah dan hidupnya diubahkan. Sekarang kita akan membahas cerita yang luar biasa diambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Paulus adalah orang yang paling pandai. Sebagai orang Farisi, Paulus hafal 613 hukum Yahudi dengan sempurna. Ia yakin bahwa ia tahu cara terbaik untuk hidup. Tapi ketika Paulus bertemu Yesus, hidupnya berubah total. Cara berpikir Paulus diubahkan. Yesus adalah anak Allah. Paulus mulai berkeliling mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus dan membangun gereja. Ia juga menulis surat untuk gereja-gereja yang dibangunnya dan yang ingin dikunjunginya. Aku, Paulus, menulis surat ini kepadamu. Banyak surat Paulus dibukukan di Perjanjian Baru, termasuk suratnya kepada jemaat di Roma. Supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Dalam suratnya, Paulus mengajarkan tentang keselamatan yang Allah berikan melalui Tuhan Yesus yang dapat merubah hidup kita. Namun ada satu tantangan besar yang ditulis di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengerti pentingnya mengubah pikiran kita, tapi mengubah pikiran tidaklah mudah. Jangan berpikir tentang gajah. Jangan berpikir tentang seekor gajah. Kamu sedang berpikir tentang gajah. Sangat sulit untuk mengendalikan pikiran kita. Melalui ayat ini, Paulus mengingatkan kita untuk jangan membiarkan dunia mempengaruhi pikiran, perkataan, dan sikap kita. Bayangkan jika dirimu sebagai clay yang dapat dibentuk menjadi berbagai hal yang keren
seperti ini, atau bahkan ini. Masalahnya adalah hal-hal yang dibentuk dari clay tidak dapat bertahan lama. Dan kita semua tahu akhir dari clay, menjadi potongan yang tercampur-campur dan kering. Kita bisa hancur ketika kita membiarkan dunia mempengaruhi tindakan, perkataan, cara berpakaian, dan permainan yang kita lakukan. Kita melakukan banyak hal tanpa berpikir terlebih dahulu. Karena itu, Paulus mengingatkan kita agar kita berubah oleh pembaharuan budi. Sangat sulit untuk mengubah pemikiran kita hanya dengan berusaha keras. Hanya ada satu cara untuk membantu kita berubah, yaitu dengan mengizinkan Allah bekerja di dalam pikiran dan hatimu. Bayangkan tempat air ini adalah otakmu. Sepanjang hari ia dipenuhi oleh berbagai macam pikiran. Kenapa aku harus bangun pagi? Aku benci sekolah. Aku tidak percaya aku dapat kelas Miss Wells. Dia sangat membosankan. Teman-teman punya bekal makan siang yang lebih enak. Aku tidak bisa berlari 1 mil di perjalanan olahraga. Tidak adil kalau aku harus menyelesaikan PR sebelum bermain game. Kamu tidak dapat mengubah semua pemikiran itu secara instan, tapi kamu dapat mengundang Allah untuk mengubah pikiranmu. Semakin banyak kamu membaca firman Allah dan bersekutu dengan pengikut Yesus lainnya, pikiranmu akan mulai diubahkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah khawatir dengan apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Seiring berjalannya waktu, pikiran yang lama akan digantikan dengan yang baru. Allah mulai mengubah kamu dari dalam. Sekarang, kamu bukan lagi seperti clay. Kamu sekarang punya cara berpikir yang baru yang tidak dapat dipengaruhi oleh dunia. Paulus menulis, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika hal sulit terjadi, kamu dapat berdiri tegak dan meminta Allah menunjukkan apa yang harus kamu lakukan atau katakan. Semakin sering kamu meminta Allah mengubah pikiranmu, kamu akan semakin bertumbuh dalam hikmat-Nya. Wah, Paulus mengatakan bahwa kita harus memperbaharui akal budi kita kan, Dek. Dan ternyata kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Ya. Tapi maksudnya apa ya? Tidak boleh sama dengan dunia ini. Betul Kak Riki, sama kayak games. Memperbaharui akal budi itu sama dengan memperbaharui skill kita, senjata kita, dan strategi. Semua yang membuat kita menang. Wow. Jadi jangan sama dengan dunia ini. Sama kayak di game online gitu kan pasti ada yang curang, ada yang ngomong kasar. Nah, kita nggak boleh jadi gamers yang kayak gitu Kak Riki. Karena itu membuat dampak nggak baik buat banyak orang. Iya, benar. Kalau kita diperbaharui dan tidak serupa dengan dunia ini, maka kita tahu hal benar yang membuat kita jadi wise gamer. Wow, wise gamer itu gamer yang bijaksana. Bijaksana, betul banget. Bener banget Kak. Nah, poin yang kita pelajari hari ini apa nih Kak Inde? Ada 3 poin. Wow. Yang pertama, perbaharui akal budi sehingga kita bisa semakin bijak seperti saat main game. Wow, perbaharui. Ya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan supaya kita tahu yang benar. Kalau di game ngikutin orang jago kayak aku. Wow. Supaya kita aman dan menang. Gitu. Mantap. Yang ketiga, perhatikan firman Tuhan dan bergaul dengan orang bijak. Sama kayak di game, kita juga perlu leader yang jago di tim buat mimpin kita hari ini. Kurang sama kayak aku. Oh, saya sama kayak aku, guys. Asik. Mantap. Yes, amin kan, Dek. Jadi never stop growing in wisdom ya. Ya, never stop growing in wisdom. Wow. Betul banget. Wow, kalian luar biasa kids, udah ngikutin dari minggu pertama kita main game sampai nge-recap sekarang. Wow. Jadi jangan berhenti untuk bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan. Oke? See you next week and God bless you all. Bye.